Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar yang terus dinyatakan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita boleh bertemu lewat media seperti ini, memuji dan memuliakan namanya. Karena itu mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan, menaikkan pujian hormat bagi anak Allah. Karena ada selamat sempurna hanya di dalam darahnya. NKI 157. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Hai ucap sekarang. Hai ucap sekarang dengan bernyanyian terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa kami di sorga. Kami sungguh bersyukur untuk satu kesempatan yang indah. Engkau mengizinkan kami untuk kembali bersekutu dan memuliakan-Mu sekalipun lewat media. Karena itu kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado. Biarlah dari awal sampai berakhirnya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam nama Roh Kudus yang adalah penghibur, penolong bagi setiap kami umat yang percaya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, mari kita terus mau memuliakan Dia. Kita mau terus bersorak bagi Tuhan kita yang adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Dialah gunung batu kita, saudara. Dialah keselamatan kita. Karena itu mari kita memuliakan Dia. Mari kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita mau memuliakan Tuhan.
satu-satunya kekuatan kita. Manakala tantangan pergumulan hidup ada, Dialah sumber kekuatan kita, menara perlindungan kita. Karena itu mari kita terus memuliakan Dia. Kita mau berglori bagi Allah kita, sebab Dialah kota benteng kita, Dialah tempat perlindungan kita. Mari kita mau terus bersorak bagi Dia, menyerukan namanya. Glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sungguh benar ada kuasa ketika kita memuji Tuhan, sebab ada kuasa dalam puji-pujian, dan Allah bertahta atas puji-pujian umatnya. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roli Igir, Master Teologi. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, apapun itu, termasuk pandemi yang saat ini kita lewati, kita percaya bahwa semua itu adalah untuk kebaikan kita. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik, menyediakan anugerahnya bagi setiap kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati
surgawi, kami berterima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah, untuk boleh memuji-muji Tuhan, untuk boleh diberi kesempatan menyampaikan firman Allah pada saat ini, supaya kami semua boleh sama-sama memiliki fondasi Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita membuka langsung di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes. Kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-20. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Nah, saya akan membaca bagi Bapak Ibu Saudara saat ini. Sekali lagi di Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bapak Ibu Saudara, saat ini di dalam perikop yang kita baru baca, saya tentunya tidak akan membahas secara semuanya, namun ada dua frasa yang ingin saya ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama untuk renungkan terkait frasa mengenai kalimat Yesus yang berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu frasa yang kedua adalah frasa yang berbicara tentang pernyataan Yesus, di mana Yesus katakan satu kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat penting yang disebut dengan "Terimalah Roh Kudus." Nah, dua frasa ini akan saya paparkan pada saat ini bagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan kita sama-sama mempelajarinya. Mari kita lihat frasa pertama yang Yesus katakan terkait dengan satu kalimat, yaitu "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, kita semua mengetahui persis bahwa istilah kata damai, kalau kita pahami dalam teks Yunani atau teks Ibrani, ada dua kata. Yang pertama kita kenal dengan shalom, istilah shalom. Yang kedua dengan istilah eirene. Nah, istilah shalom ini dalam bahasa Ibrani dan istilah eirene ini di dalam bahasa Yunani, itu secara arti kata memang itu sama pengertiannya. Secara etimologi atau secara arti kata atau secara makna kata, kata shalom dan kata eirene ini memang dua hal yang sama secara arti kata, tetapi secara esensi teologis ini berbeda makna. Esensi teologis terkait di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam pengertian kata shalom itu, kalau kita lihat secara praktis, shalom itu kan berarti damai atau sejahtera atau kemenangan atau selamat atau tenang, itu shalom. Nah, pada saat di dalam Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani yang namanya eirene. Nah, istilah eirene ini adalah istilah yang pengertian katanya itu sebenarnya sama dengan shalom. Untuk memahami kata itu terkait damai juga, terkait sejahtera juga, terkait apalagi kemenangan, unsur selamat, unsur ketenangan dalam jiwa. Itu secara arti kata sama, shalom dengan eirene. Dan memang orang memberikan ini pernyataan yang sama.
Tapi kita jangan sampai keliru, karena secara esensi teologis, dua ini memiliki pemahaman yang berbeda secara esensinya. Ya, secara dasariahnya ada perbedaan. Kalau istilah shalom ini, yang kita pahami damai, di dalam sistem Taurat atau di dalam perjanjian lama, ini lebih cenderung mengarah kepada yang namanya suatu janji Allah secara shalom, tapi sifatnya lahiriah. Lebih kepada sifat lahiriah. Janji Allah secara mutlak untuk memberi shalom kepada bangsa Israel itu secara lahiriah. Contohnya begini, ketika Allah mengatakan bahwa di dalam peperangan mereka akan dilindungi, akan menang, mereka akan terhindar dari penyakit sampar dan lain-lain. Itu pernyataan secara lahiriah. Itu dapat terjadi dan memang akan terjadi sesuai janji Allah secara lahiriah. Itu sebabnya tidak sedikit pengalaman bangsa Israel menang dalam peperangan. Dan mereka dilindungi dari 10 tulah. Mereka dilindungi dari namanya penyakit sampar, Mazmur 91. Itu suatu janji Allah dalam konteks shalom. Itu secara mutlak. Ya. Tapi dalam konteks perjanjian baru yang kita kenal dengan damai, dari teks Yunani namanya eirene, itu tidak bisa dimutlakkan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ya. Damai, ketenangan, dan sejahtera, keselamatan di dalam konteks perjanjian baru lebih mengarah kepada sesuatu yang sifatnya rohania, sifatnya jiwani. Nah, ini tidak berarti bahwa di dalam masa perjanjian baru Tuhan tidak akan lagi menyembuhkan orang secara fisik. Tuhan tidak akan berarti membuat orang itu, orang Kristen pada zaman ini mengalami kemenangan secara lahiriah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tetapi tidak ada kemutlakan lagi di dalam hal itu. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang takut akan Tuhan tetap juga sakit-sakit. Banyak orang Kristen yang takut akan Tuhan meninggal juga lewat kecelakaan. Ya. Tapi ada juga orang Kristen yang dihindarkan dari sakit penyakit. Nah, di dalam konteks perjanjian baru ini, dalam konteks eirene ini, atau selamat, atau damai, atau ketenangan jiwa, lebih mutlak kepada sesuatu yang sifatnya spiritual. Maka pada saat ini saudara-saudara, tidak heran bagaimana ketika bangsa ini mengalami wabah, seluruh dunia mengalami wabah, apa yang terjadi? Bahwa semua orang, mau dia takut Tuhan, tidak takut Tuhan, mau dia percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, tetap mengalami yang namanya wabah tersebut. Ya. Kita tidak bisa menyatakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti kita terhindar dari kecelakaan. Kita tidak menyukai hal itu juga terjadi. Tetapi janji Allah secara eirene di dalam perjanjian baru, ya, itu tidak mutlak seperti itu, walaupun bisa terjadi. Namun kemutlakan perjanjian Allah secara eirene, atau dalam bahasa Ibrani shalom itu, dalam konteks perjanjian baru lebih mengacu kepada perlindungan Allah, keselamatan dari Allah, damai dari Allah secara spiritual, secara rohania, secara jiwani. Tuhan menjanjikan ketenangan di situ. Sehingga kita semua meskipun mengalami berbagai macam pergumulan, mengalami berbagai macam kesulitan, ya, tetapi Allah tetap menyatakan, aku akan melindungimu. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sehingga di dalam surat Kolose, Rasul Paulus mengatakan kita ini tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Nah, kita tidak bisa menyamakan dengan konteks shalom dalam konteks perjanjian lama, di mana perjanjian Allah kepada bangsa Israel memang cenderung kepada kemenangan secara lahiriah, perlindungan secara lahiriah, karena mereka secara keselamatan juga belum mengalami keselamatan secara rohania, baru lahiriah, karena Kristus belum mati dan bangkit. Nah, pada waktu Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu, secara teologis ada suatu perbedaan perlindungan Allah terkait umat Allah di dalam perjanjian lama dan umat Allah secara universal di dalam perjanjian baru. Bagaimana perjanjian yang mutlak dari Allah bukan berarti kita tidak akan sakit-sakitan lagi, kita tidak akan kena bencana, ya. Tapi perjanjian mutlak dari Allah adalah hidup kita secara rohania dilindungi oleh Allah. Makanya Yesus mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat merampas mereka daripadaku.
Bahkan ada satu kalimat yang dia mengatakan, jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuhmu, tetapi ia tidak bisa berkuasa terhadap jiwamu. Nah, ini perjanjian Eirene, ini perjanjian damai yang memang Tuhan mutlakkan melindungi jiwa kita, melindungi roh kita. Dia bisa saja menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Dia bisa saja melindungi kita dari bencana alam, dari bencana COVID ini sekalipun. Tapi di dalam konteks sekarang itu tidak mutlak. Ya, ada kurang lebih sekitar 10 pendeta meninggal dunia karena wabah tersebut. Ya. Karena apa? Kita tidak boleh menafsirkan perjanjian lama itu sama dengan istilah 10 tulah di Mesir itu. Tuhan boleh lindungi bangsa Israel dari 10 tulah. Iya benar. Tetapi itu perjanjian shalom Allah dengan bangsa Israel khusus. Terkait itu secara lahiriah. Nah, di dalam perjanjian baru, di dalam konteks Eirene yang Yesus sampaikan, damai sejahtera bagi kamu, dia tidak berjanji bahwa kamu tidak akan dianiaya, kamu tidak akan sakit, kamu tidak akan lagi celaka, kamu tidak akan lagi mengalami kehancuran secara materi. Dia tidak janji itu, walaupun itu bisa saja terjadi, tergantung dari rancangan Allah terkait dengan semua itu. Namun kalau berbicara tentang kemutlakan janji Allah secara memberi kita damai, itu terkait dengan secara rohani, tenang. Makanya ada istilah damai di hati. Ada istilah begitu. Ada istilah tenang. Ada istilah selamat dari dosa, dari maut, dari kuasa iblis. Nah, ini kalimat pertama yang sangat penting untuk kita pahami, untuk kita bisa lihat. Sehingga ketika kita sakit-sakitan, ketika kita kena bencana, walaupun kita tidak minta-minta semua itu, kita tidak boleh berpikir Tuhan sudah menjauhi kita. Tuhan sudah tidak lagi memberkati kita. Tidak. Karena memang ada konteks secara teologis esensinya berbeda dengan zaman Allah berjanji kepada bangsa Israel. Ya. Lalu yang kedua, frasa yang kedua adalah terkait kalimat Yesus. Ya, karena konteks dari perikop ini kan pada saat Yesus sudah bangkit. Dan dia ketemu murid-muridnya di mana? Mereka sedang sembunyi, ketakutan begitu. Lalu Yesus menyampaikan dua frasa, tadi saya sudah bahas. Lalu frasa yang kedua adalah dia katakan, terimalah Roh Kudus. Nah, kalimat ini, kalau kita perhatikan dalam teks sebelumnya, Yesus akan mengutus mereka, maka dia memberikan mereka penyertaan Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu, kita harus bedakan antara dimeteraikan dengan Roh Kudus dengan pernyataan Yesus yang menghembuskan mereka dengan Roh Kudus. Waktu Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus dalam konteks ini, ingat baik-baik, ini belum dalam arti mereka dibaptis Roh Kudus. Ini belum berarti bahwa mereka sudah dimeteraikan Roh Kudus. Tidak. Kenapa? Karena janji Yesus bahwa Roh Kudus akan turun kepada mereka secara mutlak, secara permanen, istilahnya begitu. Nanti setelah Kristus naik dia naik ke sorga, baru yang namanya baptisan Roh Kudus akan nyata. Pemeteraian Roh Kudus akan dinyatakan secara permanen, gitu. Tapi pada saat Yesus katakan terimalah Roh Kudus, ini bukan pemeteraian Roh Kudus. Ini adalah penyertaan daripada Roh Kudus kepada murid-murid Yesus selama mereka melayani pada saat Yesus masih ada di dunia ini. Karena Yesus mengutus mereka. Itu sebab dikatakan begini. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Memang ada range waktu sebelum Yesus naik ke sorga. Mereka juga mengadakan kesaksian kemana-mana mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi mereka belum dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pada saat mereka diutus saat itu, mereka perlu kekuatan, perlu bijaksana dari Allah. Maka Yesus menyertakan mereka dengan Roh Kudus. Tapi ingat sekali lagi, jangan sampai kita terjebak dalam satu teologi yang berkata bahwa murid-murid Tuhan Yesus dibaptis oleh Roh Kudus 2 kali. Nah, itu salah Bapak Ibu. Ya, karena mereka mengatakan bahwa pertama pada saat di Yohanes pasal 20 ayat 22 itu. Lalu yang kedua pada Kisah Rasul pasal yang kedua. Tidak begitu. Pemeteraian dan baptisan Roh Kudus yang dialami murid-murid Yesus cuma 1 kali pada hari Pentakosta. Sedangkan pada Yohanes pasal 20 ini, itu bukan baptisan Roh Kudus, tapi penyertaan secara temporal. Sementara, nanti pada saat Yesus naik ke sorga,
Lalu mereka akan tunggu di Yerusalem. Baru disitulah Yesus bilang, kalau aku datang, itu kan lebih baik bagimu. Supaya apa? Aku akan minta kepada Bapa supaya Ia mengutus Roh Kudus kepada kamu. Roh penghibur, Parakletos itu. Tujuannya apa? Ya, untuk memberi kekuatan, untuk memberi kita satu bijaksana, untuk memberi kita suatu pimpinan dari Roh Allah itu sendiri. Bagaimana kita menjalani hidup. Karena tanpa Roh Allah dalam hidup kita, kita tidak bisa menjalani hidup berdasarkan bijaksana daripada Tuhan. Saudara-saudara, saya kira dua frasa ini cukup memberikan kita suatu pemahaman untuk mengerti bahwa Allah telah memberikan kita sesuatu janji berkaitan dengan damai, berkaitan dengan ketenangan. Meskipun secara fisik mungkin kita sedang mengalami pergumulan, tapi secara rohani kita mengalami kemutlakan, dilindungi oleh Allah. Dan juga Dia menyertai kita dengan Roh Kudus. Tapi dalam konteks sekarang, dari Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus dimeteraikan dan kita mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Biarlah perenungan ini membuat kita boleh terpicu untuk terus merenungkan firman Allah, mempelajari firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang memberikan kami pemahaman demi pemahaman akan firman. Tolong supaya kami semua, bahkan pendengar yang mendengarkan akan siaran ini Tuhan Yesus, supaya mereka mengalami damai dari Allah, mengalami bijaksana dari Allah, dan penyertaan Roh Kudus bagi orang yang percaya. Kami mengucap syukur kepadamu, biarlah penyertaan-Mu dinyatakan kepada setiap pribadi yang percaya kepadamu. Kami serahkan hidup kami selamanya di dalam anugerah-Mu. Dan biarlah anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa yang merencanakan keselamatan melalui Yesus Kristus, Sang Logos itu, Sang Davar itu, yang mengambil rupa manusia dan yang memeteraikan umat yang percaya dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini dan terus menerus sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Puji Allah. Pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan penyampaian. Silakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Kita sudah selesai beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Rosa yang sudah memimpin acara ini, dan terima kasih untuk Pak Pendeta Roli yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sekarang kita ikuti pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu depan tetap dilaksanakan dengan model seperti ini. Ibadah minggu depan hari Minggu tanggal 26 jam 6.30. Kita berdoa terus untuk pemerintah dan para pimpinan gereja agar supaya mereka, Tuhan berkati mereka dalam upaya kerja keras mereka memutuskan mata rantai corona ini. Kita juga berdoa bagi para petugas terdepan yang berupaya dengan kerja keras untuk menyelesaikan, menyembuhkan saudara-saudara yang terkena
virus corona ini. Baik para perawat, para dokter, polisi, tentara, dan petugas-petugas di perhubungan darat, laut, dan udara. Kita berdoa agar supaya Tuhan lindungi mereka dan Tuhan beri mereka kesuksesan dalam mereka menjalankan tugas dan pekerjaan mereka. Dan sesuai dengan anjuran pemerintah, mari kita bekerja keras untuk menghindari kerumunan lebih dari 5 orang. Dan andai kata pun kita bertemu dengan siapa saja, tolong jaga jarak. Jaga jarak dan pakai masker. Jangan lupa cuci tangan dan makan secara teratur agar supaya kondisi badan kita boleh tetap kuat dan sehat dan kita aman dari serangan virus corona. Kita juga sekarang marilah kita belajar untuk bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan belajar di rumah. Untuk anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, mari kita berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi seperti ini, agar supaya mudah-mudahan tidak terlalu lama kondisi seperti ini bisa terselesaikan dengan baik. Andai kata ada anggota keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita yang kelihatan ada gejala sakit seperti ini, tolong secepat-cepatnya untuk segera lapor para petugas. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.